Halo, hai guys. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, mahasiswa PAI kelas 4E dengan NIM 230101. Di sini saya akan membuat desain dan implementasi multimedia interaktif berbasis prinsip Mayer untuk pembelajaran PAI di sekolah. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran PAI dari dosen pengampu Bapak Muhammad MPDI. Nah, teman-teman, kali ini saya mengambil materi dari PAI yaitu tata cara berwudu. Silahkan ditonton ya dan disimak baik-baik. Nah guys, kalian kira-kira tahu nggak apa definisi wudhu? Nah kalau belum tahu, biar saya kasih tahu ya. Wudhu adalah proses menyucikan anggota tubuh tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil atau najis yang ringan. Nah sebelum kita melaksanakan sholat, kita juga diwajibkan untuk berwudhu karena itu merupakan syarat sah sholat. Nah, wudhu juga merupakan ibadah yang penting dalam Islam dan memiliki berbagai keutamaan. Di antaranya yaitu menghapus dosa-dosa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, katanya barang siapa yang menjaga wudhunya dan menyempurnakan wudhunya, maka keluarlah dosanya dari jasadnya dan keluarlah bergugurlah dosanya dari bawah-bawah kukunya. Nah, jadi kalian udah tahu kan apa definisi dari wudhu? Selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah berwudhu. Hayo teman-teman, silahkan disimak ya langkah-langkah dalam berwudhu. Yang pertama, kita mencuci tangan. Sebelum mencuci tangan atau membasuh tangan kita terlebih dahulu membaca basmalah. Ini adalah sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Namun kita seringkali menyepelekannya dan melupakan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, yang kedua yaitu berkumur. Kita memasukkan air ke dalam mulut kita lalu membuangnya. Ini juga termasuk sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga, memasukkan air ke lubang hidung atau disebut dengan istinsyak. Ini juga merupakan sunnah. Ini bisa dilakukan 3 kali ya. Nah, selanjutnya kita membasuh muka sambil berniat. Membasuh muka di sini kita lakukan sebanyak 3 kali dengan membaca lafaz berwudu atau niat berwudu yaitu nawaitul wudu'a li rafil hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ketika memasang niat, pasanglah niat di dalam hati sembari mengusap wajah. Itu dengan niat aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu kepada Allah Ta'ala. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu membasuh tangan sampai ke siku. Nah, kalian udah tahu kan bagaimana cara membasuh tangan? Kita seringkali terbalik, kita hanya mengalirkan atau mendahulukan air ke atas tangan kita, tidak membasuhnya. Itu sangat salah teman-teman. Jadi di sini maksudnya membasuh yaitu mengusap tangan kita dari jari-jari hingga ke siku. Nah, selanjutnya itu membasuh atau mengusap kepala. Di sini sangat penting teman-teman kita membasuh kepala. Bisa hanya mengenakan 3 helai rambut, bisa juga semuanya. Selanjutnya, membasuh telinga. Nah, kita di sini membasuh telinga sebanyak masing-masing 3 kali dengan cara memutar-mutarkannya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu membasuh kaki. Nah, di sini kita harus teliti ya teman-teman ketika membasuh kaki.
Semua tahapan atau langkah-langkah sudah saya sebutkan, namun di sini ada satu langkah yang tidak saya sebutkan, yaitu setelah semua dilakukan baru kita membaca doa setelah berwudu. Kalian tahu nggak sih apa doa setelah berwudu? Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Tentunya teman-teman di sini sudah pasti menghafalnya. Di sebuah desa, dengan suasana yang tenang, azan berkumandang. Baim dan teman-temannya pergi ke masjid. Sesampai di masjid, Baim pun langsung mengambil air wudhu. Dia terlihat tergesa-gesa dan berwudhu secara asal-asalan. Setelah itu, Pak Ustadz datang menegurnya. Baim, itu adalah cara berwudhu yang kurang tepat. Mari sini saya ajarkan cara berwudhu Rasulullah. Hayo teman-teman, kita belajar bersama. Langkah yang pertama, kita membaca basmalah lalu mencuci tangan sebanyak 3 kali. Langkah yang kedua yaitu kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Langkah yang ketiga yaitu istinsyak atau menghirup air ke dalam lubang hidung sebanyak 3 kali. Langkah yang keempat yaitu membaca niat wudhu. Nawaitul wudhu'a li rafi'il hadatsil asghar fadlillahi ta'ala. Sembari mengusap wajah dengan niat, aku berniat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Niat ini dibaca di dalam hati ya. Langkah yang kelima yaitu membasuh kedua tangan dari jari-jari tangan hingga ke siku. Langkah yang keenam yaitu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Langkah yang ketujuh yaitu mengusap telinga kanan dan kiri sebanyak masing-masing 3 kali. Langkah yang kedelapan yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali, serta menyelangi jari-jari kaki dengan merata. Langkah yang terakhir atau kesembilan adalah membaca doa setelah wudhu. Apakah teman-teman sudah hafal? Mari kita membacanya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Nah Baim, tadi kan Baim udah lihat cara berwudu yang benar. Lakukan dengan tertib ya. Karena jika kita wudhu secara khusyuk, maka insya Allah sholat kita juga akan khusyuk. Agar teman-teman cepat mengingatnya, mari kita sama-sama melakukan tepuk wudhu. Ayo kita sama-sama bernyanyi. Tepuk wudhu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung lalu muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Yeay, jadi kita sudah sama-sama menghafal tata cara berwudu. Semoga bisa dipraktekkan. Nah, teman-teman, ini langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, mencuci tangan. Nah, mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali dan menyelang-nyelangi di antara jari jemari kedua tangan. Ini adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berwudu. Namun, kebanyakan dari kita sering melupakannya. Maka sebaiknya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya teman-teman, agar kita menjadi umat yang dicintainya. Lalu langkah yang kedua yaitu berkumur-kumur. Ini juga merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, caranya itu masukkan air secukupnya dengan menggunakan telapak tangan ke dalam mulut. Terus berkumur sambil membersihkan area mulut dan ini juga
bermanfaat untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang telah kita kunyah. Nah, selanjutnya guys, yang ketiga yaitu menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak. Masukkan air secukupnya ke dalam hidung sambil digosok-gosokkan. Kita memasukkan air ke lubang hidung dengan jari, kemudian keluarkan air dari hidung. Ini juga bermanfaat untuk menghilangkan kotoran di dalam hidung. Nah, teman-teman, langkah yang keempat adalah membasuh wajah. Nah, membasuh wajah di sini sebanyak 3 kali. Batasan wajah adalah dari telinga satu ke telinga yang lain hingga batasan tumbuhnya rambut kepala di atas kening sampai dagu. Jadi batas kita membasuh wajah adalah dari tumbuhnya rambut hingga ke telinga ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu membasuh tangan hingga ke siku. Membasuh tangan kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Lalu dimulai dari ujung jari dengan menyela-nyela jari jemari, lalu menggosok-gosokkan air ke tangan, kemudian mencucinya hingga ke siku atau dimulai dari siku hingga ke ujung jari jemari. Nah, langkah yang keenam yaitu membasuh kepala teman-teman. Caranya yaitu kita mengambil air secukupnya dengan kedua tangan yang masih basah, diusapkan dari depan hingga tengkuk lalu kembali ke depan telapak tangan. Lalu basuh kepala sambil diusap-usap ke sebagian rambut kepala. Yang penting kepala atau rambut kita sudah terkena oleh air ya teman-teman. Lalu langkah yang ketujuh guys, membasuh telinga. Caranya yaitu ambil air secukupnya lalu bersihkan telinga dengan cara menggosok dengan pelan bagian telinga secara keseluruhan, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke telinga dan ibu jari di bagian luar. Lalu langkah yang kedelapan yaitu membasuh kedua kaki. Caranya arahkan kaki ke bawah keran, kemudian basahkan kaki sambil digosok-gosok dengan pelan di setiap ruas jari. Membasuh kaki kanan dan kiri itu sebanyak 3 kali dari ujung kaki ke mata kaki dan menyela-nyela jari jemari. Lalu membasuh kaki kiri seperti itu pula ya. Nah, kita masuk ke langkah yang terakhir guys, yaitu berdoa setelah berwudu. Mari kita sama-sama membaca doa setelah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal sholihin. Akhirnya pembahasan kita mengenai tata cara berwudu sudah selesai teman-teman. Tadi saya sudah menjelaskan definisi dan langkah-langkah berwudu. Semoga teman-teman bisa memahami dan mempraktekkannya ya. Jangan lupa berwudu teman-teman.